Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'in fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millata abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang kami hormati segenap Bapak pengurus Masjid At-Taqwa, yang kami hormati juga bapak-bapak para jamaah, ibu-ibu sekalian yang juga insyaallah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pagi ini kembali kita bisa berada di majelis yang suci ini dengan niat yang insyaallah suci pula. Kita berada di sebuah majelis keselamatan ini yang insyaallah akan mengantarkan kita selamat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perilaku penghalang masuk surga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perilaku yang apabila ini kita miliki, kita terhalang untuk masuk ke surga. Namun sebelum menyampaikan hal itu, saya sampaikan lebih dahulu tentang sebuah motivasi Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau selesai membuat kapal di atas bukit itu. Kemudian datanglah banjir yang besar itu.
air yang dikirim Allah dari atas dan dari bawah. Ketika Nabi Nuh merasa berada di tempat kapal keselamatan itu, maka yang dicari pertama adalah keluarga dan anak-anaknya. Ketika sampai di dalam kapal itu, banyak orang-orang yang ikut, tapi tidak banyak juga. Nabi Nuh itu berdakwahnya 950 tahun, dapat orang cuma 82 orang. Memang menyampaikan kebenaran, kebaikan itu gak patek akeh. Tetapi ini kapan hal-hal kemaksiatan masih gak diundang teko kabeh. Nah, ketika Nabi Nuh berada di kapal itu, yang dicari anaknya. Dan benar memang salah satu anaknya tidak berada di kapal keselamatan itu. Ini pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita yang sudah berada di majelis keselamatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa dilihat anak-anaknya. Apakah ada yang ikut atau bahkan tidak ada yang ikut? Kalau tidak ada yang ikut, berarti lain kali diingatkan. Ini kewajiban sebagai orang tua. Jangan sampai tidak berada di majelis keselamatan ini. Karena banyak memang bapak ini jadi imam terawih, tapi anaknya merconan. Itu banyak terjadi seperti itu. Bapak ini jadi imam sholat maghrib, tapi anaknya durung mulai teko lapangan. Maka ini saya ingatkan, karena kewajiban orang tua terhadap anak itu adalah sebuah amanat. Syukur alhamdulillah kalau bisa mengikuti bersama-sama bapak ibunya mengaji. Sebab bagaimanapun Pak, manusia itu kalau sudah kecil diperintah untuk ngaji, itu hasilnya berbeda. Tua-tua kita mulai ngaji, berbeda dengan anak kecil yang sejak kecil mengaji. Ibadahnya berbeda. Di Yaman itu ada sebuah kota namanya kota Tarim. Di sana itu Bapak Ibu sekalian, terutama anak-anak perempuan yang masih remaja, gadis-gadis itu, mereka obrolannya sehari-hari itu tentang majelis ilmu. Arek umur 12 tahun, 13 tahun, mereka ngobrolnya majelis ilmu. Sejak kecil mereka sudah ngaji. Dikenal tempat itu sebagai bidadarinya bumi. Gadisnya cantik-cantik, putih, lencir, bangir, tertutup aurat semuanya. Tidak pernah melihat laki-laki selain keluarganya sendiri. Ketaatannya luar biasa, sehingga membawa dampak yang luar biasa juga. Ketika beranjak umur belasan tahun, mereka sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Bapaknya yang mencarikan suami, dan tidak ada perempuan yang menolak. Itu ketaatan seorang anak-anak muda di daerah Tarim, negara Yaman. Kenapa? Karena sejak kecil mereka sudah mengaji. Tertutup rapat auratnya. Kemudian kalau sudah menikah, perempuan-perempuan betapa taatnya kepada suaminya. Tidak pernah ngomong melebihi suaminya.
taat tunduk kepada suaminya. Memang mereka ngerti, karena sejak kecil mereka sudah obrolannya adalah majelis ilmu. Dan yang lebih menyenangkan, mencengangkan lagi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menjadi istri dari suaminya, kalau berasnya habis, kalau gulanya habis, kalau minyaknya habis, mereka tidak pernah meminta terang-terangan kepada suaminya, "Mas, beras entek," mereka tidak pernah. Tapi beras yang habis ditempatkan di suatu tempat di mana suaminya supaya melihat sendiri, di mana suaminya berada sering di tempat itu, maka ditempatkan di situ. Tidak pernah meminta suaminya untuk berasnya habis, minyaknya habis. Kenapa? Takut kalau suaminya sedang tidak punya uang. Persis mungkin ini, persis. Ya. Sampai segitunya ketaatan kepada suaminya itu. Ya. Dan kalau mereka menyusui punya anak, senantiasa lisannya ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita lihat anak-anak bapak-bapak yang barangkali masih ada yang belum ikut di majelis ini untuk hari-hari berikutnya, perhatikan ya, supaya menjadi orang dewasa nanti akan senantiasa seperti yang kita harapkan. Pernah saya sampaikan di tempat ini juga, ada seorang anak, dua anak membawa orang tuanya ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit, dua anak itu bertengkar, rebutan bayari rumah sakit. Ya. Beda dengan rata-rata di tempat kita, rebutan tidak mau bayar. Tapi ini sampai bertengkar di depan rumah sakit. Disodorkan ATM-nya kepada kasir rumah sakit. Duanya menyodorkan, "Wahai kasir, ATM saya yang Anda ambil." Yang satu mengatakan, "Jangan, ATM saya yang harus Mbak ambil." Maka si kasir ini bingung ya. Maka keduanya sepakat, kita taruh keduanya, siapa di antara yang diambil ini yang bayari orang tua. Ini kalau tidak ngaji sejak kecil, tidak mungkin terjadi seperti ini ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, ad-dinun nasihah, Islam itu nasihat ya. Dan kata Imam Ahmad, ngaji seperti ini adalah ibadah yang paling penting dalam Islam ya. Ini sekedar motivasi kita bersama. Saya lanjutkan tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 perilaku penghalang masuk surga. Saya mohon maaf, suara saya agak serak-serak, nggih, nggih. Padha kaya akeh sing watuk mangkaya niki. Tadi malam sudah ke dokter tapi kok belum tuntas juga, nggih. Nah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbunyi begini: Man faraqar ruhul jasadu wa huwa bari'um min salasin dakhalal jannah min kibrin wal ghulul wad dain. Kurang lebih artinya begini: Man faraqar ruhu, barang siapa yang rohnya berpisah dengan jasad dan dia terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia terbebas dari 3 hal ini, maka dia akan masuk surga.
Apa 3 hal itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nomor 1 min kibrin, sombong. Yang kedua kata Nabi, wal ghulul. Ghulul itu semacam khianat, ya, mengingkari kesepakatan. Ghulul. Yang ketiga, wadain, utang. Ya, koyoke sing terakhir iki kabeh duwe utang koyoke ini. Ya. Nah, yang pertama yang kita kaji lebih dahulu, kata Rasulullah SAW, sombong itu menghalangi kita masuk surga. Pertanyaannya, apakah sombong itu? Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Kata Nabi, tidak akan bisa masuk surga orang yang dalam dadanya ada kesombongan walau sebesar dzarrah. Dzarrah itu benda yang paling kecil. Ketika Nabi bersabda ngaten iki, anna rajulan, ada seorang laki-laki yang angkat tangan. Ya Rasulullah, kalau ada seorang laki-laki memakai baju yang bagus, memakai sandal yang bagus, apakah itu termasuk sombong? Dijawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu indah, mencintai keindahan. Kibrin, sombong itu gak ngono, kata Nabi. Tapi sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. 1, kata Nabi, sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingat betapa besarnya bahaya sombong dan mengingat betapa besar potensi kita untuk jadi orang sombong, maka ini betul-betul jangan kita lewatkan untuk mempelajari ini. Di awal hadis tadi ada kesombongan di benda yang paling kecil, kata Nabi. Kalau ada di dalam dada kita, nggak bisa kita masuk surga. Benda yang paling kecil itu, kalau Bapak Ibu sekalian pernah berada di kamar di siang hari, kemudian dimasuki sebuah sinar, maka di situ, di kegelapan kamar itu akan kelihatan dalam sinar itu benda-benda kecil yang melayang-layang. Ya, itu atom namanya, benda yang paling kecil. Sebesar itu saja, kalau punya kesombongan tidak bisa masuk surga. Ya. Batarul haq, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Batarul haq itu menolak kebenaran. Artinya Allah itu kan sudah punya kebenaran-kebenaran. Misalnya bab hukum, bahwa lanang dikongkon nikah dengan perempuan, ini ketetapan Allah. Tetapi sekarang justru ada
Di negara-negara kulon sana, wong lanang iku rabi padha lanange, wong wedok ya rabi padha wedoke. Bahkan berapa hari yang lalu nek jaga dalu wong rabi karo wedhus. Kan sempat viral kira-kira 1 tahun yang lalu lebih. Ya. Ini ketetapan Allah. Jangan dirubah. Kalau berani merubah seperti itu sebuah kesombongan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan juga kalau ada maling dipotong tangannya. Wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kenyataannya hampir tidak ada yang mempraktekkan hukum buatan Allah itu. Maling tambah di penjara. Noko-noko gembul padha malingi, belajar maling maneh. Sing mlebu penjara polahe nyolong ayam, nang kono dipelajari koncone nyolong wedhus tambah gede. Diulangi nyolong sapi tambah gede. Metu ke penjara tambah pinter. Biyen nyolong petik tok, saiki iso nyolong wedhus, iso nyolong sapi, iso nyolong yang lebih lagi. Memang kalau melanggar ketentuan-ketentuan Allah pasti tidak lebih baik. Ya. Jenengan lihat sendiri korupsi di Indonesia bagaimana merajalelanya itu. Andaikan seorang koruptor saja dipotong tangannya, saya yakin demi Allah akan berhenti orang korupsi itu. Mikir 1000 kali. Tetapi karena tidak digunakan hukum-hukum Allah itu, ya, karena kesombongannya, maka mereka di negara kita akan terus berkembang dan berkembang. Ya. Jadi menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itulah batarul haq. Di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, Allah banyak sekali memuat ayat tentang kesombongan. Allah banyak sekali mengabadikan kisah-kisah orang sombong dan langsung dibinasakan Allah di dunia sebelum diazab di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang sombong itu. Minta tolong Pak Heri, surat 28 ayat 83. Surat 28 ayat 83. Surat 28 Al-Qasas ayat 83. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Allah tegas ya. Negeri akhirat itu, surga dengan segala kenikmatannya itu tidak untuk orang-orang yang menyombongkan diri waktu di dunia ini. Tidak ada tempat bagi orang yang sombong di negeri akhirat yang notabene surga dengan segala kenikmatan itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari berusaha maksimal. Ayo digerayangi dewe-dewe no atine kita itu. Apakah punya kesombongan atau tidak? Baik kesombongan menolak kebenaran Allah atau kesombongan sesama manusia. Ini yang banyak. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Ini kesombongan juga.
zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Di sebuah majelis pengajiannya Abu Dzar niku memanggil Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang sahabat yang berkulit hitam, wireng. Abu Dzar memanggil dengan panggilan ya bena sauda, anak wong ireng. Ya. Memanggilnya demikian. Walaupun Bilal bin Rabah tidak marah, tapi Abu Dzar Al-Ghifari dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemari, ta'ali, wahai Abu Dzar. Kata Nabi, innakum ru'un fil jahiliyah. Sesungguhnya dalam panggilanmu itu tadi kepada Bilal ada indikasi orang-orang jahiliyah. Maka tidak boleh, Pak. Ono arek ireng terus diceluk jelideng, ya. Diceluk Master Black, ya. Utawa bojone lebih-lebih diceluk, ireng rene, jopono rokok, jopono. Nah. Di situ kata Nabi, innakum ru'un. Di situ ada indikasi fil jahiliyah, kebodohan. Kemudian di Afrika Selatan dulu ada tokoh yang sempat jadi presiden namanya Nelson Mandela, seorang yang berkulit hitam sampai gilap kulit hitamnya itu. Mereka memperjuangkan orang-orang kulit hitam di negara itu supaya sederajat, karena di negara itu Afrika Selatan waktu itu sing mimpin orang-orang kulit putih cuma 10% orang kulit putih, tapi memimpin negeri itu. Mereka membuat tidak setara. Orang kulit putih lebih mulia dari kulit hitam. Bahkan no tempat-tempat umum, no terminal atau di tempat lain, kalau ada toilet, itu toiletnya ada dua. Iki digawe toilet kulit putih, yang satu dipakai toilet untuk orang kulit hitam. Sampai sebegitunya. Ya. Yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela itu supaya sama. Karena Nelson Mandela menghendaki sama dan pemimpinnya tidak menghendaki derajatnya sama, Nelson Mandela dipanggil, dimasukkan penjara. Jero penjara itu diuyui barang oleh orang-orang kulit putih karena mereka punya lebih tinggi. Tetapi qadar Allah, setelah Nelson Mandela itu keluar, ya, nyalon presiden dan jadi presiden, ada baiknya lagi, si musuhnya orang-orang kulit putih itu ketakutan semua. Paling dibales mariki. Ternyata enggak. Nelson Mandela bukan orang Islam, ya. Tapi kebaikannya dalam hal politik masih biyen tahu diuyui no jero penjara ketika dia jadi presiden, tidak membalas dengan kejelekan. Gak koyo saiki nggih. Nyalon bupati ngono ae. Ape nyalon bupati iku dienting-enting sapa sing gak milih aku. Ibu-ibu pegawai negeri mesti ngerti iku. Bapak Ibu sekalian, dienteng-enteng sapa sing gak milih aku. Dadi calon bupati ku duwe buku jenenge buku enteng-enteng. Ya. Sapa sing gak milih aku iki? Pindah nambah wean. Kalah bareng Nelson Mandela yang kafir. Ya. Itu di mana-mana. Di setiap pilihan bupati, no Lamongan, no Gresik, no Bojonegoro, seperti itu. Maka itu perlu disampaikan gitu. Perilaku Nelson Mandela yang kafir saja begitu mulianya.
Nah, sudah. Jadi tidak meremehkan kepada orang lain. Sering di antara kita meremehkan kepada orang lain. Ya. Maka sebelum bersikap, sebelum berbicara, sebelum bertindak, dipikir dulu. Jangan-jangan ada takabur, ada kibrin dalam diri kita. Harus kita bersihkan sebersih-bersihnya. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala para makhluk-makhluknya yang pernah ada, yang sombong dan kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesombongan pertama di muka bumi itu adalah dilakukan makhluk Allah yang namanya iblis. Bapak Ibu sekalian, iblis itu apa? Iblis itu dari bangsa apa? Jin, betul. Nggih. Bab ki ana sing rancu iblis, jin, barek setan. Ya. Setan itu bukan makhluk tersendiri. Setan itu sifat. Jin yang jelek setan. Minal jinnati wan nas, manusia yang jelek juga setan. Jadi bukan makhluk tersendiri setan itu. Nah, iblis itu nenek moyangnya jin yang jahat. Nek manusia kan punya Nabi Adam. Nenek moyangnya itu Nabi Adam. Nah, jin yang jahat ini nenek moyangnya namanya iblis. Kalau Adam sudah meninggal dunia, nenek moyang manusia, tapi iblis ini sampai hari kiamat dia tidak meninggal dunia. Ya. Nah, apa kesombongan iblis? Sampean wis tahu ayatnya insyaallah. Al-Baqarah Pak Heri 34. Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ya. Sebelum Allah menciptakan manusia, Nabi Adam di muka bumi ini sudah dihuni oleh jin sebelum menciptakan Adam itu. Ya. Dan ternyata jin itu senengannya tukaran, bertengkar saja. Ketika hendak membuat Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan lebih dahulu kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, saya akan membuat khalifah di muka bumi. Dijawab oleh malaikat, ya Allah, paling-paling menitukaran tok manusia itu. Bener nggih? Karena malaikat punya data sebelum Nabi Adam di dunia jin yang senantiasa bertengkar. Ya. Setelah dibuat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Allah perintah kepada malaikat dan iblis supaya sujud kepada Nabi Adam. Sujud ini bukan sujud ibadah nih. Jadi duduk sujud sing seperti yang kita ketahui itu. Sujud di sini Allah perintah kepada malaikat dan iblis supaya sujud kepada Nabi Adam
itu mengakui tentang kelebihan Nabi Adam sebagai manusia, punya kelebihan. Tetapi ketika diperintah untuk sujud itu, iblis membangkang dengan kesombongannya. Ya Allah, saya tidak mau sujud kepada Adam. Wong saya diciptakan dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku teko geni, Adam itu teko tanah. Merasa, sekali lagi, merasa lebih baik, padahal tidak lebih baik. Ya, ini yang banyak juga ya. Ibu-ibu ono sing kadang-kadang merasa lebih pinter masak. Disuguhi rawon, wayahe bowo dicacat. Nggawe rawon kok ngene. Padahal dhewe gak iso. Cuma merasa. Iblis juga begitu. Merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Adam dari tanah. Enggak, Pak. Ya, dari banyak hal tanah itu lebih baik daripada api. Ya, dari banyak kitab yang saya baca, jadi dugaan iblis keliru. Tanah itu bisa menumbuhkan tanam-tanaman, sementara api membakar, merusak. Ya. Semakin luas tanah itu, semakin banyak manfaatnya. Tapi semakin luas kobaran api, semakin berbahaya, semakin banyak merugikan. Jadi dugaan iblis salah. Karena kesombongannya itulah, maka diperintah Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Ya. Setelah turun, kemudian iblis laknatullah diusir dari surga, kemudian minta penangguhan waktu. Pak Heri, surat 7 Al-A'raf ayat 14 dan 15. Al-Quran surat 7 ayat 14-15. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iya, nggih. Jadi mari diusir dari surga ke dunia itu. Kalau begitu ya Allah, aku minta umur panjang sampai hari kiamat untuk memperdaya manusia. Di ayat yang lain, iblis itu menggoda manusia, nek gak kena teko ngarep, teko mburi. Nek gak teko ngarep, teko mburi, gak kena teko sebelah kanan. Nek kanan gak kena dari sebelah kiri. Melihat iblis ngomong begini ini, malaikat kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, kasihan manusia itu. Dihadang iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Atas ucapan malaikat kepada Allah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, tapi masih ada dua ruang yang tidak dijaga oleh iblis. Apa itu? Pertama, ruang atas. Yang kedua, ruang bawah. Kan no ngarep, no mburi, no kiwa, no tengen. Manusia masih bisa lepas. Ada dua ruangan, atas dan bawah. Artinya apa? Atas itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas baiknya ibadah kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jika ngandungo ping 5, ya Allah, aku mohon kepadamu atas syukurku. Mergo nek gak syukur, kufur.
Allahumma a'inni ala zikrika, atas zikirku. Orang yang banyak berzikir diberi pahala Allah besar, dosanya diampuni. Dan atas ibadahku, maka banyak-banyaklah berdoa, karena ini jalan keluar dari dang-dangan iblis. Dan bahwa itu artinya banyak bersujudlah, akan selamat kita semua. Karena iblis sudah satu ikrar untuk memperdaya manusia. Dan ingat, ya, iblis juga punya jebakan. Banyak jebakan iblis itu. Dan iblis mengatakan, ketahuilah, saya akan senantiasa berada di jalan yang lurus dalam menghadang manusia berbuat baik. Seperti seorang begal yang hendak membegal mangsanya, dia berada di jalan tengah. Maka ngaji yang kita lakukan ini, kita berada di jalan yang lurus. Tapi jangan lupa, iblis pasti ada di situ. Maka sering saya ingatkan, ya, niatnya ditata yang baik sebelum ngaji. Iblis berada di jalan yang lurus di tengah-tengah. Ini Allah kita berlewat, tidak. Ya, itu pekerjaan iblis. Yang terakhir, Ibnu Umi Maktum niku sahabat Nabi sing gak iso nyawang kayak cilik, kayak terakhir. Tetapi atas ketaatan beliau berjamaah 5 waktu sehari semalam. Jangan dibayangkan jalannya, ya. Gak mulus seperti tempat kita. Waktu-waktu lincip-lincip. Tapi dia tiap hari 5 waktu jalan ke masjid. Biasanya dituntun sahabatnya. Ini wayai adzan dituntun bareng, enak. Suatu hari sing nonton biasa iku mati di sini. Maka beliau minta keringanan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang biasa nonton saya sudah meninggal Nabi. Apakah saya boleh sholat di rumah? Kata Nabi, apakah kamu mendengar azan? Ya, saya mendengar azan. Tetap kamu berangkat ke masjid. Nah, suatu hari berangkat sendiri, Pak. Di tengah jalan, iblis ini kejatuh. Karena watune luncup-luncup gede-gede, jatuh kelacaran getih sikile itu. Ya. Datanglah iblis yang menyamar sebagai manusia. Tak tuntun, ayo tak tuntun. Kon ape nang nang masjid, ayo tak tuntun. Dituntun para iblis. Sampai di masjid. Ibnu Umi Maktum sholat ditunggoin nang jaba. Akal dituntun manehnya kapan mulai. Iblis. Ya. Ketika pulang terjadilah dialog antara Ibnu Umi Maktum yang dituntun dengan iblis. Sampai niki siapa? Kata Ibnu Umi Maktum, "Dalah nggak usah tahu saya ini siapa." Lho gak kon ngomong awakmu ku sapa, engko tak dongakno nang Allah. Gak, aku gak perlu donga. Iblis. Sapa siapamu sak temene? Aku tahu, iblis. Kaget Ibnu Umi Maktum. Loh, bukankah kamu biasa menghalangi orang beribadah? Tapi kenapa engkau hari ini menuntun aku sampai menunggu aku sholat? Engkau tuntun aku lagi pulang. Ketahuilah wahai manusia, ketika kamu datang ke masjid, berangkat ke masjid tadi, kamu jatuh, berdarah-darah kakimu. Saya mendengar lewat teman-teman saya bahwa Allah mengatakan karena kamu jatuh, separuh dosamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak ingin separuh dosamu nanti dihapus juga karena kamu jatuh yang kedua. Jatuh yang pertama, dosamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal separuh dosamu.
Nek kon tiba maneh, lak entek dosamu. Maka tak tuntun kamu. Biar dosamu tetap ada separuh. Jadi pernah ada di zaman Nabi, memang begitu iblis itu Pak. Dengan kesabarannya, iblis itu sabar dalam menggoda manusia. Memang berpengalaman. Hidup sekian juta tahun dalam memperdaya manusia. Jadi cuma saya bisa menyampaikan satu makhluk Allah yang pertama kali sombong, kemudian dihinakan Allah Subhanahu wa taala sehina-hinanya, yaitu iblis laknatullah. Mudah-mudahan kita semua dapat pelajaran bahwa kesombongan tidak perlu ada di dalam diri kita semua. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.